Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang terdiri dari Gemina Rahmawati, Miladia Nuraini, Nevia Indah Winariuni, Nurin Kurniawati, Wahyu Nugroho, dan Yusril Iza Mahendra. Utilis Resource Azure merupakan langkah yang digunakan untuk memastikan pembelajaran berlangsung efektif. Langkah tersebut adalah Analysis Learners atau menganalisis peserta didik, State Standards and Objective atau merumuskan standar dan tujuan pembelajaran, Select Strategies and Resource atau memilih strategi dan sumber belajar, Utilize Resource atau memanfaatkan sumber belajar, Require Linear Participation atau partisipasi peserta didik dalam pembelajaran, serta Evaluate and Revise atau menilai dan merevisi pembelajaran. Utilize Resource atau memanfaatkan sumber belajar. Langkah ini melibatkan perencanaan peran guru untuk memanfaatkan sumber pelajaran, misalnya teknologi, media, dan bahan. Melakukan review sumber belajar. Selama proses seleksi, kita mengidentifikasi sumber pelajaran yang sesuai dengan pelajar. Pada tahap ini, kita perlu melihat teknologi dan sumber media yang dipilih dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memilah bagian-bagian yang langsung selaras dengan pelajaran. Meskipun dalam pemilihan materi mungkin telah melibatkan pemeriksaan ulasan yang diterbitkan, uraian singkat distributor, dan penilaian rekan kerja. Penting bagi kita untuk melihat kembali materi tersebut sebelum menggunakannya. Tinjauan menyeluruh tidak hanya memungkinkan kita menggunakan sumber daya secara maksimal, tetapi juga memastikan bahwa peserta didik tidak terpapar konten atau bahasa yang tidak pantas di beberapa permainan digital, video, dan majalah online atau cetak. Menyiapkan sumber belajar. Selanjutnya, kita perlu menyiapkan sumber daya yang akan mendukung kegiatan pembelajaran. Langkah pertama adalah mengumpulkan semua bahan dan peralatan yang diperlukan. Tentukan urutan penggunaan bahan dan peralatan dan apa yang akan kita lakukan. Simpan daftar bahan dan peralatannya dibutuhkan untuk setiap pelajaran dan garis besar urutan presentasi kegiatan. Terakhir, rencanakan waktu untuk berlatih menggunakan sumber sebelum mengimplementasikan pelajaran. Selanjutnya, menyiapkan lingkungan belajar. Dimanapun aktivitas pembelajaran akan berlangsung, fasilitas harus diatur agar sumber daya dapat digunakan secara efektif. Kita harus memeriksa apakah peralatan berfungsi dengan baik, atur fasilitas sehingga semua peserta didik dapat melihat dan mendengar dengan baik. Atur tempat duduk sehingga peserta didik dapat melihat dan mendengar satu sama lain ketika pembelajaran kooperatif atau kolaboratif disertakan. Persiapkan peserta didik. Penelitian dasar tentang pembelajaran memberitahu kita bahwa apa yang dipelajari dari suatu kegiatan sangat bergantung pada bagaimana peserta didik dipersiapkan untuk pelajaran. Gini, Weijer, Gors, Keller, 2004. Instruksi yang efektif juga memerlukan pemanasan yang tepat yang dapat mencakup satu atau lebih. Yang pertama, pendahuluan yang memberikan gambaran luas tentang isi pelajaran. Yang kedua, alasan yang menjelaskan bagaimana konten terkait dengan aplikasi dunia nyata. Yang ketiga, pernyataan motivasi yang menciptakan kebutuhan untuk mengetahui isinya. Yang keempat, syarat yang mengarahkan perhatian pada aspek-aspek tertentu dari pelajaran. Berikan pengalaman belajar. Sekarang kita siap untuk memberikan pengalaman instruksional. Pengalaman belajar yang berpusat pada guru seringkali melibatkan presentasi, demonstrasi, latihan, dan praktik atau tutorial. Penyediaan pengalaman belajar ini mungkin memerlukan penggunaan berbagai sumber. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.